Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Mari kita lanjutkan pelajaran nahwu untuk menghadapi PTS pekan depan. Kita mulai dengan bab 1.3 karena ini yang akan diujikan, yaitu al-mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Mudhafun ilaih adalah secara arti bahasanya mudhaf itu ditambahkan ilaihi ke kata sebelumnya. Al-mudhafu ilaih. Jadi sebenarnya mudhaf ilaih itu adalah sebuah isim yang kemudian digabungkan ke isim sebelumnya. Sebuah isim yang digabungkan ke isim sebelumnya. Misal kita punya isim nih, isim apa aja terserah. Misal kita punya maktabun atau meja. Wow, salah font. Kita ganti dulu sebentar. Nih. Kita punya meja dan kita punya sekolah. Punya kata berupa sekolah. Ada meja dan ada sekolah. Meja itu ya berbentuk seperti itu, persegi. Kemudian sekolah adalah sebuah bangunan. Ini merupakan dua benda yang berbeda, meja sendiri, sekolah sendiri. Namun ketika kata sekolah kita gabungkan ke dalam meja, hasilnya adalah meja sekolah. Meja sekolah bukan berarti kemudian barangnya ada dua. Tidak, meja sekolah barangnya adalah satu, yaitu meja. Penambahan kata sekolah tersebut hanyalah untuk merinci. Maka maksud untuk meja sekolah adalah meja milik sekolah. Meja milik sekolah. Nah, meja sekolah adalah meja milik sekolah. Kata sekolah ini digabungkan ke kata meja. Akhirnya menjadi satu susunan, yaitu meja sekolah, yang artinya adalah meja milik sekolah ataupun meja yang ada di sekolah. Inilah yang dinamakan mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya ada pada kata sekolah. Mudhaf ilaihnya ada pada kata sekolah. Ini adalah mudhafun ilaih. Mengapa? Karena kata sekolah ini yang ditambahkan ke kata meja. Maka kata yang ditambahkan itu atau yang digabungkan ke kata sebelumnya itu adalah mudhafun ilaih. Dan kalau kita amatin lagi, mudhaf ilaih itu tidak terjadi kecuali dengan dua isim. Minimal dua isim. Kita punya isim meja dan kita punya isim sekolah. Jadi kalau misalnya kita katakan di masjid, apakah ini sebuah susunan yang ada mudhaf ilaihnya? Jawabannya tidak. Ini tidak ada mudhaf ilaihnya. Mengapa? Karena kata pertama yaitu kata di ini bukanlah isim. Sementara syarat mudhaf ilaih itu adalah dua-duanya itu adalah isim. Kita punya meja dan punya sekolah. Kita gabungkan menjadi meja sekolah. Maka kata kedua itu adalah mudhafun ilaih. Kata kedua itu adalah mudhafun ilaih. Oke, balik lagi ke bukunya. Ada contoh di sini. Di sini adalah contoh-contoh berupa susunan terdiri dari dua isim ataupun tiga isim. Yang pertama adalah dinul Islam. Din agama, al-Islam Islam. Maka al-Islam itu ditambahkan ke kata agama. Agama itu masih bersifat umum, agama bisa agama apa saja. Tapi kemudian kita tambahkan kata Islam untuk merinci. Agama yang dimaksud adalah agama Islam. Maka Islam ini adalah isim yang ditambahkan atau digabungkan ke isim sebelumnya. Maka posisi katanya adalah mudhafun ilaih. Kemudian ada tahfidz, ma'hadut tahfidz, ma'had tahfidz. Ma'had itu masih umum, bisa ma'had bahasa, bisa ma'had hadis, bisa ma'had tafsir. Kemudian ketika kita ingin merinci bahwasanya ma'had tersebut dikhususkan untuk tahfidz, maka kita bilang ma'had tahfidz. Nah, tahfidz ini karena dia adalah isim, ma'had juga isim, tahfidznya mempunyai posisi kata bernama mudhafun ilaih. Ra'yu aliyin atau ra'yu, pendapat Ali ataupun pendapatnya. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya pada kata Ali dan hu.
Karena Ali dan nya itu adalah sebuah isim dan kata pendapat itu juga isim. Digabungkan jadi satu tujuannya untuk ngasih tahu bahwasanya pendapat itu milik Ali. Pendapatnya adalah pendapat miliknya. Rumah orang fakir juga sama. Baitul fakir, kitabatu ustadzil madrasah. Nah, kalau ini adalah mudhaf ilaih yang terdiri dari 3 kata dan semuanya adalah isim. Ada 3 kata dan semuanya adalah isim. Contoh misalnya. Contoh lain. Kita punya meja sekolah. Coba kita kasih contoh lain. Kita punya kata jumlah, punya kata siswa, dan punya kata kelas. Jumlah, siswa, kelas. Nah, apakah dalam susunan kata yang ada berikut ini ada mudhaf ilaihnya? Kita jawab ada. Manakah mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya ada berapa? Ayo. Kalau kita lihat di sini kan ada 3 isim. Ada 3 isim. Kata jumlah isim, siswa juga isim, kelas juga isim. Kelas itu adalah mudhafun ilaih. Kelas ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih buat siapa? Mudhaf ilaih buat kata siswa. Mudhaf ilaih buat kata siswa. Kelas itu adalah mudhafun ilaih buat kata siswa. Oke, kurang tebal, kita tebalkan. Wait, salah. Nah, dilihat. Kata kelas itu adalah mudhaf ilaih buat siswa. Kemudian siswa juga itu adalah mudhaf ilaih buat jumlah. Siswa itu adalah mudhaf ilaih buat jumlah. Mungkin seperti ini. Nah, maka ada berapa mudhaf ilaih di sini? Mudhaf ilaihnya adalah 2. Karena kelas itu adalah mudhaf ilaih buat siswa, siswa mudhafun ilaih buat kata jumlah. Maka ada 2 mudhaf ilaih yaitu kata siswa dan kata kelas. Sama seperti yang ada di dalam contoh. Kitabatu ustadzil madrasah, sekolah ustadz sekolah. Sekolah itu adalah mudhaf ilaih buat ustadz. Tulisan ustadz berarti ustadz mudhaf ilaih buat tulisan. Saya ulangin. Tulisan ustadz sekolah. Sekolah, kalau kita hilangkan kata tulisan, hasilnya adalah ustadz sekolah. Ustadz itu masih banyak, ada ustadz universitas, ada ustadz sekolah, ada ustadz masjid, ada ustadz perkantoran, ada ustadz rumah sakit gitu. Nah, berarti kata sekolah ini merinci kata ustadz. Maka sekolah itu adalah mudhaf ilaih buat ustadz. Berikutnya, jika sekolah itu hilang, hasilnya adalah tulisan ustadz, maka tulisan itu masih umum dirinci dengan kata ustadz. Maka ustadz itu adalah mudhaf ilaih buat tulisan. Hasilnya ada berapa mudhaf ilaih? Ada 2. Sekolah itu merinci kata ustadz, ustadz merinci kata tulisan. Maka dua-duanya adalah mudhafun ilaih. Sama halnya dengan yang ada di bawah ini. Su'alu thalibatil ma'had. Siswi ma'had dengan pertanyaan siswi digabung jadi 1. Hasilnya menjadi pertanyaan siswi ma'had. Ma'had mudhaf ilaih buat siswi dan siswi mudhafun ilaih buat pertanyaan. Jadi mudhaf ilaih itu adalah kesimpulannya isim atau kalimat yang digabungkan ke isim sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus digabungkan? Tujuannya adalah 1, biasanya tujuannya adalah untuk menunjukkan kepemilikan dan perinci. Kepemilikan dan perinci. Contoh perinci agama Islam. Atau kepemilikan ra'yu Ali, pendapat Ali berarti pendapat miliknya. Kemudian ada keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat dan waktu berarti menunjukkan kata tempat. Misal kita katakan untuk tempat mimbar yang ada di masjid, kita katakan mimbar masjid. Atau lampu yang ada di taman, kita katakan lampu taman.
Maka masjid dan taman itu adalah mudhafun ilaih. Contoh keterangan waktu. Apa ya keterangan waktu? Contohnya adalah misal lari di waktu pagi, kita katakan lari pagi. Kemudian puasa di bulan Ramadan berarti puasa Ramadan. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaih itu adalah kata kedua. Dalam hal ini adalah kata Ramadan. Gitu pula dengan kata pagi. Itu adalah mudhafun ilaih, jenisnya adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Ini puasa Ramadan dan lari pagi. Maka kata Ramadan dan kata pagi itu adalah isim, dan dua-duanya adalah sebagai mudhafun ilaih. Tujuan berikutnya adalah untuk ngasih tahu atau memberitahukan asal atau jenis barang. Jadi kalau barang tersebut dari apa, kita bisa gunakan dengan susunan mudhafun ilaih. Misal nih, meja yang terbuat dari kayu, berarti kita katakan meja kayu. Tinta yang terbuat dari emas, kita katakan tinta emas. Meja kayu dan tinta emas. Dan tinta yang terbuat dari emas dan meja yang terbuat dari kayu, mana mudhaf ilaihnya? Ada pada kata kayu dan kata emas. Ada pada kata emas. Oke, lanjut. Nah, gimana ya cara membuat sebuah mudhaf ilaih dalam susunan bahasa Arab? Apakah ada aturannya? Tentu ada. Aturannya adalah kita lihat pada hukum di sini. Hukum dari mudhaf ilaih atau aturan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Oke, di sini tertulisnya adalah mudhaf. Apakah salah tulis karena tidak ada kata ilaihnya? Tidak. Mudhaf adalah kata sebelum mudhafun ilaih. Mudhaf adalah kata sebelum mudhafun ilaih. Jadi gimana cara membuat sebuah mudhaf ilaih? Maka yang perlu diperhatikan adalah kata sebelum mudhaf ilaih. Dalam hal ini misal antum lihat meja kayu tinta emas puasa Ramadan lari pagi. Oke. Ketika ingin membuat mudhaf ilaih kayu, mudhaf ilaih emas, kelas, siswa, Ramadan dan pagi, gimana ya caranya? Yang perlu kita perhatikan justru kata sebelum mudhaf ilaihnya. Kata sebelum mudhaf ilaihnya. Dalam hal ini apa nih? Dalam hal ini adalah kata meja, tinta, jumlah, puasa, dan lari. Itu yang harus diperhatikan. Mau diapakan kata tersebut? Aturannya adalah kata-kata tersebut, yaitu kata-kata sebelum mudhaf ilaih, wajib hilang alif lam. Wajib hilang alif lam. Jika ada alif lam, hilangkan alif lam. Jika ada tanwin, hilangkan tanwin. Dan jika ada nun mutsanna ataupun jamak, hilangkan nun mutsanna ataupun jamak. Oke, misal di sini ya. Ada kata akhlaq. Akhlaqun ditambah dengan huwa. Akhlaqun dia tanwin. Berarti nanti kalau mau disusun menjadi akhlaqu. Bukan akhlaqun tapi akhlaqu. Huwa karena dia sebuah kata ganti, dia akan berubah-ubah sesuai kegunaannya. Ini enggak ada kaitannya dengan mudhaf ilaih. Huwa karena memang kata gantinya itu digunakan untuk kepemilikan, maka hasilnya adalah hu. Huwa akan berubah menjadi hu. Huwa huma hum, hu huma hum. Hiya huma hunna, ha huma hunna. Seperti itu. Akhlaquhu. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya pada kata hu. Libasun ditambah dengan at-talib. Nih ada tanwin libasun, maka tanwinnya hilang. Libasu at-talibi. Mudhaf ilaihnya adalah talib. Ilmun tanwin ditambah dengan hayat. Kita bilang ilmu hayatin. Adapun yang akan jadi mudhaf ilaih, alif lam dan alif lamnya tidak perlu dirubah. Kalau ada alif lam kita kasih alif lam. Jika memang tidak ada alif lam ya sudah, tidak usah dikasih alif lam seperti ini.
Kemudian jika kata sebelum mudhaf ilaihnya itu beralif lam gimana? Dia harus hilang. Al-haqibah akan berubah menjadi haqibatu. Sholatun akan berubah menjadi sholatu. Hafizuna, nah ini yang dinamakan nun jamak. Hafizun adalah nun yang berada di akhir sebuah kata jamak. Ada hafizun, ada mu'minun, ada muslimun, muslimin. Kemudian nanti ada mutsanna, ada hafizaini, muslimaini gitu kan. Atau contoh misal kita tulis ya di latihan misal. Contoh nun jamak. Kita punya kata al muslimun. Oh, belum jadi Arab. Al muslimun. Kemudian nanti ada al muslimin, sama saja artinya. Nanti kalau misalnya mukmin al mu'minun dan al mu'minin. Nah, ini yang namanya adalah jamak nun yang ada pada kata jamak. Ketika nanti mau ditambahkan dengan kata sebuah kata misal orang-orang muslim dan orang-orang mukmin yang berada di Makkah, ditambah dengan kata Makkah. Gimana caranya? Muslimun ditambah dengan kata Makkah. Hasilnya adalah alif lam hilang, muslimun. Kemudian nun hilang seperti ini. Muslimun nun hilang. Hasilnya adalah muslimu. Tambahkan kata Makkah. Kalau muslimin gimana? Berarti muslimi, nun hilang, Makkah. Al-mu'minun, alif lam hilang, mu'minun, nunnya hilang, wawunya masih, Makkah. Mukminin, nun hilang, ya-nya masih, Makkah. Nah, ini yang dinamakan menghilangkan nun jamak. Menghilangkan nun jamak. Kalaupun nanti dua orang muslim gitu, hasilnya apa sih? Al-muslimani dan al-muslimain ditambah dengan kata Makkah. Hasilnya gimana ya? Ya sama, alif lam hilang, muslimah, Makkah, dan muslimai, Makkah. Beda antara jamak dengan mutsanna adalah harokatnya. Kalau mutsanna itu muslimaini, kalau jamak muslimina. Kalau dihilangkan menjadi muslimai Makkah dan muslimi Makkah. Mana mudhaf ilaihnya? Ya ini yang berwarna hijau, muslimah Makkah, muslimi Makkah. Yang berwarna hijau. Oh, sorry. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya kata Makkah. Ini adalah Makkah. Ini adalah mudhafun ilaih. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Ini juga mudhaf ilaih. Ini juga mudhaf ilaih. Jadi yang berubah hasilnya adalah kata sebelum mudhaf ilaih. Nah, kalau tiga kata gini gimana dong gitu? Ya sama, aturannya adalah kata sebelum mudhaf ilaih. Kata sebelum mudhaf ilaih. Misal kita punya al-bab, punya al-masjid, dan punya kata al-jami'ah. Al-bab pintu, al-masjid masjid, al-jami'ah adalah universitas. Pintu, masjid, universitas. Kalau digabungin jadi satu gimana? Berhubung al-jami'ah itu adalah mudhaf ilaih buat masjid, maka masjidnya terkena aturan hilang alif lam tanwin. Dan berhubung masjid itu adalah mudhaf ilaih, maka al-bab itu yang terkena aturannya. Jadi mana yang hilang? Ada berapa kata yang dihilangkan alif lam? 2. Al-bab dan kata al-masjid. Hasilnya menjadi babu masjidil jami'ah. Oke, itu adalah mudhaf ilaih, cara membuat mudhaf ilaih. Dan di sini ada beberapa tips
dalam memahami mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah sebuah posisi kata yang tidak bisa diawali kata yang dalam penerjemahannya. Mudhaf ilaih adalah sebuah kata yang tidak bisa diawali yang dalam penerjemahannya. Jadi kalau kita bilang buku besar, apakah kata besar itu mudhaf ilaih? Kita katakan bukan mudhaf ilaih. Kenapa? Karena kata besar tersebut bisa diawali dengan kata yang. Buku yang besar. Buku yang besar berarti kata besar bukanlah mudhaf ilaih karena dia bisa diawali kata yang. Sementara mudhaf ilaih adalah tidak bisa diawali kata yang dalam penerjemahannya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan posisi kata yang cukup mudah berikutnya adalah isim majrur. Isim majrur lebih mudah daripada mudhaf ilaih. Kenapa? Karena isim majrur adalah setiap isim yang datang setelah harfu jar. Setiap isim yang datang setelah harfu jar. Isim yang datang setelahnya langsung. Satu isim saja yang datang setelah harfu jar, maka itu namanya adalah isim majrur. Nah, PR-nya adalah apa itu harfu jar? Harfu jar itu adalah harf atau huruf-huruf yang sudah dikumpulkan jadi satu dalam nama harfu jar. Walaupun artinya mereka berbeda-beda, masing-masing kata mempunyai arti yang berbeda, namun punya kesamaan. Kesamaannya adalah normalnya harfu jar itu menjadikan kata setelahnya menjadi kasroh dan berposisi kata bernama isim majrur. Contoh, wallahi, demi Allah. Maka lafzul jalalah itu adalah isim majrur. Alaihim, him ini adalah isim majrur. Mengapa? Karena datang setelah ala, dan ala merupakan harfu jar. Begitu pula dengan selanjutnya ada liman anil iman bidzalika ilal ladzi daras. Mana isim majrurnya? Isim majrurnya hanya pada kata alladzi. Karena isim majrur itu hanyalah satu kata normalnya. Walaupun di sini tertulisnya isim atau kalimat itu tidak normal dan jarang sekali diketahui, jarang sekali digunakan. Dan akan dipelajari juga di kelas 11 insyaallah. Nah, harfu jar apa saja? Harfu jar ini sudah ada listnya. Min ila an ala fi bili wataka mundu hatta khala ada. Dan kita harus hafal nih. Min ila an ala fi bili wataka mundu hatta khala ada. Saya ulangin lagi. Min ila an ala fi bili wataka mundu hatta khala ada. Kata yang setelahnya itu adalah isim majrur. Yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan kata wa. Wa isim majrur. Wa yang merupakan harfu jar bukanlah wa yang dengan arti dan, melainkan wa yang artinya adalah demi, dan ta yang artinya demi, ka yang artinya seperti, bukan kamu. Ka yang artinya seperti. Untuk memahaminya lihat di sini. Anhu, an harfu jar, hu-nya adalah isim majrur. Fi amanillah, fi harfu jar, aman isim majrur. Kenapa lafzul jalalahnya tidak dimasukkan ke dalam isim majrur? Karena isim majrur hanyalah satu kata. Lafzul jalalah di sini adalah mudhafun ilaih. Min rabbika, min harfu jar, rabb itu isim majrur. Ka nanti adalah mudhafun ilaih. Kal jibal, ka harfun, al jibal isim majrur. Dan begitu juga diterapkan untuk yang lainnya. Dan ini cukup gampang insyaallah. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan lewat chat WA saja 0857 2826 2259. Saya tunggu pertanyaan kalian. Semoga difahamkan dan dimudahkan urusannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.